Apa yang kulihat membuatku syok. Ketika hari jadianku dan pacarku, Dimas, genap berumur 1 tahun, dia tiba-tiba mengajakku pergi ke kampung halamannya untuk mengenalkanku pada orang tuanya. Aku sangat senang, tapi di saat yang sama juga sedikit gugup karena aku paham. Betul. Ini artinya hubungan kami sudah mengarah ke pernikahan. Aku membeli beberapa buah tang, dan kami pun naik kereta api eksekutif menuju kampung halamannya. Rumah Dimas terletak di sebuah kota kecil di pesisir utara, Pulau Jawa. Lingkungan rumah susun-rusun tua peninggalan era pabrik di sana tampak cukup terbengkalai. Pihak pengelola perumahan jelas tidak merawat area tersebut, tetapi orang tua Dimas ternyata adalah orang-orang yang sangat baik. Mereka memasak hidangan yang sangat banyak, bahkan mereka sendiri hampir tidak makan, melainkan terus-menerus menyendokkan lauk pauk paling enak ke piringku. Mereka juga menyelipkan sebuah amplop tebal berisi uang ke tanganku sebagai hadiah pertemuan pertama. Sambutan yang begitu hangat ini malah membuatku merasa sungkan. Setelah makan malam, aku berinisiatif mencuci piring. Ibu Dimas, Ibu Nurmala, langsung mencegahku dengan panik. Ya ampun, Tari, jangan begitu. Kamu kan tamu, biar ibu saja yang cuci semuanya. Tapi dengan keras kepala aku mengambil piring-piring dari tangannya dan pergi ke dapur. Ibu Nurmala, ibu kan sudah seharian berdiri di depan kompor, istirahat saja, biar Tari yang kerjakan. Namun, Ibu Dimas tidak menyerah dan mencoba mengambil piring dari tanganku tepat saat aku sedang memencet sabun cuci piring ke spons. Karena gerakan yang tiba-tiba itu, setetes sabun cuci piring memercik dan masuk tepat ke mata kiriku. Aduh. Aku menundukkan kepala dan secara refleks menutup mata kiriku dengan tangan. Orang tua Dimas langsung panik. Aku mendengar suara ayahnya, "Bapak, Sunario, Tari, kamu nggak apa-apa nak?" Sambil masih menutup mata kiriku, dengan tangan, aku mengangkat kepala, mencoba memaksakan senyum untuk mengatakan bahwa aku baik-baik saja, namun tiba-tiba aku mematung. Karena, saat hanya melihat dengan mata kananku, aku tiba-tiba menyadari bahwa orang tua Dimas menghilang. Sejak kecil, aku menyadari bahwa aku bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh anak-anak lain. Aku bisa melihat almarhum kakekku yang tersenyum, sambil melambaikan tangan padaku. Aku juga pernah melihat seorang wanita yang tergantung dengan tali di ruang kerja sebuah rumah. Orang tuaku, yang menyadari keanehanku, membawaku ke seorang orang pintar di desa. Orang pintar itu mengatakan bahwa aku memiliki mata batin ganda, tetapi hanya berfungsi separuhnya. Mata kiriku bisa melihat hantu dan roh halus. Sebaliknya, mata kananku adalah mata energi murni orang yang masih hidup. Mata energi murni ini berarti bahwa tipu daya atau ilusi apapun yang digunakan roh halus untuk menampakkan diri, tidak akan bisa menipu mata kananku. Mata itu hanya mampu melihat hal-hal yang berasal dari alam manusia yang masih hidup. Orang pintar itu menjelaskan bahwa penglihatanku ini tidak membawa bahaya. Yang penting, jangan pernah memprovokasi makhluk dari dunia gaib, dan tidak akan ada masalah. Cara untuk membedakan roh halus dari manusia hidup pun sangat mudah. Aku hanya perlu menutup mata kiriku dan memeriksa apakah aku bisa melihat wujud itu dengan mata kananku. Bagaimanapun caranya, tidak ada satupun hantu yang bisa menampakkan wujudnya di depan mata kananku. Oleh karena itu, sejak kecil, setiap kali tiba di tempat baru, hal pertama yang kulakukan adalah memeriksa sekeliling hanya dengan mata kananku, untuk memastikan tidak ada makhluk halus di sekitarku. Tetapi hari ini, ketika tiba di rumah Dimas, aku tidak melakukannya. Saat masuk ke dalam rusun, aku hanya melihat Dimas dan orang tuanya, dan secara otomatis aku berpikir bahwa di tempat ini pasti tidak mungkin ada hal yang buruk. Tapi sekarang, saat hanya melihat dengan mata kananku, aku tidak melihat keberadaan orang tua Dimas. Apa artinya ini? Ini berarti mereka bukanlah manusia yang masih hidup. Rasa dingin yang menusuk menjalar di punggungku. Dan pada saat itu, aku kembali mendengar suara ayah Dimas. "Tari, kamu nggak apa-apa?" Dapur itu benar-benar kosong, tetapi suara itu terdengar sangat jelas tepat di sebelah telingaku. Sambil berusaha keras agar tidak jatuh, aku memaksa diriku untuk tersenyum. "Nggak apa-apa pak, cuma kena sedikit sabun." Aku mengusap mata kiriku dan membukanya. Dan benar saja, aku kembali melihat orang tua Dimas berdiri di depanku, menatapku dengan wajah cemas. Aku berpura-pura masih mengusap mata kiriku, dan kembali melihat hanya dengan mata kanan. Orang tua Dimas kembali menghilang. Jantungku rasanya benar-benar mencalos ke perut. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tiba-tiba terdengar suara riang, aku mengangkat kepala dan melihat Dimas masuk ke dapur. Orang tua Dimas langsung berbicara dengan nada khawatir. "Mata, Tari kemasukan sabun, takutnya nanti iritasi." Mendengar itu, Dimas segera menghampiriku dan bertanya dengan cemas. "Tari, kamu nggak apa-apa?" Tapi aku tidak menjawab.
Aku terus berpura-pura mengusap mata kiriku, dan dengan sangat hati-hati menatap Dimas, hanya menggunakan mata kananku. Dimas berdiri di depanku, dengan wujud yang nyata. Urat sarafku yang sedari tadi tegang hingga batas maksimal, sedikit mengendur. Syukurlah, setidaknya, Dimas adalah manusia hidup. Tapi sedetik kemudian aku merasa sedikit bodoh. Aku dan Dimas sudah tinggal bersama sekian lama, kami sangat dekat. Kalau dia bukan manusia hidup, bagaimana? Mungkin aku tidak menyadarinya, mungkin kehadiran Dimas memberiku sedikit keberanian, aku akhirnya bisa tenang. Dan dengan tersenyum berkata kepada orang tuanya, Ibu Nurmala, Bapak Sunario, Tari beneran gak apa-apa kok. Setelah itu barulah mereka menghela napas lega. Saat aku selesai mencuci piring, orang tua Dimas bilang, mereka akan turun ke warung di bawah untuk membelikanku buah-buahan segar. Begitu mereka keluar dari pintu, aku mulai menginterogasi Dimas dengan hati-hati. Dari ceritanya, aku mengetahui bahwa orang tuanya adalah pensiunan buruh pabrik yang hampir tidak pernah bergaul dengan siapapun. Ini menjelaskan semuanya. Jika mereka hidup, menyendiri dan tiba-tiba meninggal, tidak heran jika Dimas tidak langsung mengetahuinya. Dimas juga mengatakan bahwa mereka sendirilah yang mendesak agar aku datang. Bapak sama ibu itu antusias banget. Beberapa hari yang lalu mereka nekenin, kamu harus bawa pacarmu ke sini. Kayaknya mereka cuma pengen cepet-cepet lihat calon menantunya, kata Dimas sambil tertawa. Namun bagiku, perkataannya itu membuat bulu kudukku merinding. Beberapa hari yang lalu. Mungkin pada saat itu mereka sudah meninggal. Untuk apa dua sosok hantu bersikeras ingin bertemu denganku? Menatap Dimas, aku tiba-tiba sadar bahwa aku harus menceritakan kebenarannya. Dim, kamu tahu nggak? Orang tuamu sebenarnya sudah meninggal, kataku memulai. Dimas awalnya tertegun, lalu menjadi sedikit marah. Tari, ini sama sekali bukan lelucon yang lucu. Aku sadar dia tidak akan percaya, jadi aku terpaksa menceritakan semuanya tentang kondisi mataku dari awal sampai akhir. Tapi Dimas tetap tidak percaya. Dia memelukku dengan penuh perhatian. Sayang, apa belakangan ini kamu terlalu banyak tekanan? Mau aku temani ke psikiater? Dia jelas-jelas mengira aku sudah gila. Aku tidak punya pilihan lain selain berkata, kalau kamu nggak percaya padaku, ayo kita buktikan. Kamu pasti pernah dengar mitos orang tua dulu, menaburkan garam kasar, garam krosok di depan pintu bisa mengusir makhluk halus. Itu karena garam menciptakan batas pelindung bagi roh gaib dan membuat mereka tidak bisa melihat jalan masuk. Kalau kamu yakin orang tuamu masih hidup, buka pintu depan dan taburkan segenggam garam di ambang pintu. Kalau mereka manusia hidup, mereka akan masuk seperti biasa. Tapi kalau mereka hantu, mereka akan merasa pintunya tertutup dan tidak akan bisa menemukan jalan pulang. Selama bertahun-tahun, karena kemampuanku ini, aku belajar banyak pengetahuan dan trik dari orang-orang pintar. Dan hari ini, hal itu berguna. Dimas terus menatapku dengan tatapan tidak percaya, tetapi dia tetap melakukan apa yang kuminta. Tak lama kemudian, terdengar bunyi bel lift di lorong orang tua Dimas kembali. Sambil berjalan di lorong membawa kantong kresek berisi buah, mereka berseru, Dimas, keluar tolongin bapak bawa kreseknya. Dimas menatapku dengan pandangan yang jelas mengatakan, nah kan, aku bilang juga apa, mereka nggak apa-apa. Lalu dia berdiri dan berjalan menuju pintu. Namun di detik berikutnya, ia tiba-tiba mematung. Karena dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat orang tuanya berjalan menuju pintu yang terbuka lebar, lalu tiba-tiba berhenti, mendadak seperti tertahan sesuatu. Disusul oleh suara ayahnya. Dim, ngapain? Kamu diam aja? Bukain pintunya. Aku melihat wajah Dimas memucat seputih kertas. Padahal pintu itu sudah terbuka lebar. Dengan suara yang hampir bergetar, Dimas menjawab, Pak, Dimas lagi sibuk sedikit. Bapak sama ibu nggak bisa masuk sendiri? Namun suara ayahnya terdengar lebih tajam dan nyaring. Tangan kami penuh. Gimana kami mau buka pintu? Kamu kesini. Entah ini ilusiku atau bukan, tapi suara ayah Dimas pada saat itu menjadi sangat melengking dan bergema di lorong rusun yang kosong. Wajah Dimas semakin pucat. Aku mencengkeram tangannya. Dim, bisikku, sekarang lebih baik jangan memancing kemarahan mereka. Pura-pura aja nggak tahu apa-apa. Sambil berkata begitu, aku melangkah ke pintu, diam-diam menyapu garam yang berserakan dengan kakiku, lalu berpura-pura membukakan pintu. Ibu Nurmala, Bapak Sunario, udah pulang ya? Ayah Dimas dengan wajah kesal menggerutu. Kok, lama banget sih, bukain pintunya? Dia menatapku dengan sorot mata yang gelap. Aku berpura-pura malu dan wajahku memerah, habisnya Dimas. Ya gitu deh, dia nempel-nempel terus, kita nggak nyangka bapak sama ibu pulangnya cepet. Dengan berkata begitu, aku semakin menundukkan kepala pura-pura malu. Orang tua Dimas langsung bertingkah seolah mereka paham
dasar anak muda, Ibu Dimas tertawa, ramah tanpa bertanya lebih jauh, lalu menarik suaminya masuk ke dalam. Kami memakan buah itu dengan pikiran yang kacau, dan Dimas mencari alasan agar kami bisa tidur lebih awal. Rusun itu hanya memiliki 2 kamar, orang tua Dimas tidak mau kami sungkan, dan menyuruh kami tidur di kamar Dimas. Aku bernapas lega. Tidur sendirian di apartemen bersama 2 hantu pasti akan sangat menakutkan bagiku. Malam harinya di bawah selimut, Dimas memelukku dan berbisik, "Ri, aku kepikiran. Kalaupun mereka sudah meninggal, mereka tetap bapak dan ibuku. Kayaknya mereka cuma kangen sama aku. Mungkin mereka pengen lihat pacarku. Sebelum mereka benar-benar pergi, aku merasa kasihan padanya." Memang, bagi Dimas, rasa takut terkalahkan oleh rasa sedih kehilangan orang-orang yang paling disayanginya. Tiba-tiba Dimas bertanya, "Tapi ada satu yang aku nggak ngerti, kalau mereka udah jadi hantu, kenapa aku juga bisa lihat mereka? Aku kan nggak punya mata batin. Roh gaib punya cara sendiri untuk menampakkan diri," bisikku pelan. "Orang tuamu pasti sengaja pakai cara tertentu. Cuma mereka nggak nyangka kalau mata kananku kebal terhadap ilmu halimunan, ilusi mereka. Karena mereka yang maksa aku datang, berarti mereka punya cara untuk bikin wujud mereka terlihat. Mereka kan nggak tahu soal mata batinku, makanya mereka ketahuan." Aku menambahkan dengan lebih pelan, "Aku juga berharap mereka cuma pengen ketemu, bukan mau bikin celaka." Dimas mengerutkan kening. "Terus gimana caranya kita tahu mereka mau bikin celaka atau enggak?" Aku terdiam sejenak sebelum menjawab, "Energi roh paling kuat itu tengah malam. Kalau mereka mau nyelakain kita, kemungkinan besar mereka bakal mulai bertindak malam ini. Sebaliknya, kalau malam ini kita aman, berarti semuanya bakal baik-baik saja." Dimas baru saja membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tiba-tiba terdengar suara ketukan. Tok tok tok, pintu diketuk, dan disusul oleh suara lembut Ibu Dimas. "Dimas, Tari, kalian udah tidur?" Aku merasakan pelukan tangan Dimas, langsung menegang. Bulu kuduku juga kembali meremang. Tapi aku memaksa diri untuk tetap tenang dan menjawab dengan suara yang kubuat seperti orang mengantuk. "Ada apa Bu Nurmala? Kami udah tiduran nih." Dari balik pintu, suara lembut itu terus berbunyi. "Ini loh, Nduk, Ibu barusan download aplikasi di HP, tapi Bapak sama Ibu bingung pakainya. Mau minta tolong Dimas liatin sebentar." Suara Ibu Dimas masih terdengar sangat ramah, tapi justru hal itu yang membuatku semakin ketakutan. "Bu," tapi Dimasnya udah nyenyak banget. Aku melirik Dimas, mengisyaratkannya agar diam, dan melanjutkan. "Penting banget ya, Bu? Kalau enggak, besok pagi aja gimana?" Aku tahu dari cerita Dimas bahwa orang tuanya sangat memanjakannya. Kalau mereka dalam keadaan normal, mereka tidak akan pernah membangunkan anak kesayangannya yang sedang tidur pulas hanya demi sebuah aplikasi HP. Tapi jika saat ini mereka digerakkan oleh kebencian yang mengubah mereka menjadi roh penasaran. Belum selesai aku memikirkan hal itu, Ibu Nurmala langsung menyahut, "Oh, Dimas udah tidur? Ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Nggak buru-buru kok, besok pagi juga bisa." Setelah itu, suasana di luar pintu kembali hening. Aku tertegun. Segampang itu selesainya? Aku menatap Dimas, dan melihat dia juga terkejut. Tapi kemudian dia menghela napas lega dengan sangat kentara. "Tuh kan Ri, aku bilang juga apa, mereka cuma nggak rela pisah sama aku, makanya jadi arwah penasaran," bisiknya di bawah selimut. "Mereka pasti nggak berniat jahat sama kita." Memang, dilihat dari reaksi ibunya, dia sepertinya tidak berencana mencelakai kami. Tapi entah kenapa, hatiku tetap merasa gelisah. "Aku tetap mau bangun, buat ngecek slot pintunya udah dikunci atau belum," kataku sambil merangkak keluar dari selimut. Aku berjalan ke pintu, dan baru saja hendak memeriksa kunci, ketika aku menunduk ke bawah, dan mematung kaget. Aku melihat ada sesuatu yang aneh berwarna hitam menonjol di celah bawah pintu kamar Dimas. Aku memiliki sedikit rabun jauh, aku tidak memakai kacamata, kami tidak menyalakan lampu, dan semuanya hanya diterangi oleh cahaya remang-remang dari lampu jalan di luar. Jadi aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Aku berjongkok untuk memperhatikannya. Desain pintu kamar Dimas cukup spesifik. Pintunya sendiri terbuat dari kayu, tapi di bagian paling bawah terdapat ornamen kaca buram bermotif gelombang. Jadi, melalui kaca itu, bayangan apa yang ada di luar bisa terlihat samar-samar. Saat aku menunduk, awalnya aku menyadari apa gumpalan hitam yang merayap masuk dari bawah pintu itu. Itu adalah rambut. Rambut perempuan. Segumpal besar rambut menerobos masuk melalui celah pintu. Aku membeku, bahkan tidak sempat bertanya-tanya dari mana datangnya rambut sebanyak itu di bawah pintu. Pandanganku secara refleks bergerak ke atas, ke arah kaca buram tersebut.
dan di sanalah aku melihat Ibu Dimas sedang berbaring di lantai lorong. Wajahnya menempel rapat pada kaca, menatapku dengan mata mati yang tidak berkedip. Aku sama sekali tidak menyangka akan melihat hal seperti itu, berteriak histeris dan mundur selangkah hingga jatuh ke lantai. Tari, ada apa? Dimas, yang mendengar teriakanku, langsung melompat dari kasur dan membantuku berdiri. Aku memeluk Dimas erat-erat dan berteriak histeris. Itu, ibumu. Ibumu nggak pergi kemana-mana. Dia tiduran di lantai sambil ngintipin kita dari kaca. Wajah Dimas berubah dan langsung menatap pintu. Tapi saat melihat ke arah kaca, dia hanya melihat lorong yang gelap. Tidak ada wajah ibunya di sana. Dia mengerutkan kening dan menatapku. Ri, ibu udah pergi. Mungkin kamu salah lihat gara-gara gelap? Aku nggak salah lihat, seruku, putus asa. Ibumu beneran tiduran di sana sambil ngawasin kita. Mungkin karena membayangkan pemandangan yang kugambarkan, Dimas pun ikut pucat. Tapi dia tetap berusaha menenangkanku. Ri, kamu sendiri yang bilang, ibuku bukan manusia lagi. Mungkin kelakuannya emang aneh. Tapi aku tetap yakin mereka nggak bakal nyelakain aku. Jelas sekali bahwa Dimas dalam kondisi apapun tidak bisa percaya bahwa orang tuanya ingin mencelakainya. Sedangkan aku tidak bisa merasa seyakin itu. Aku baru saja membuka mulut untuk membantah, ketika Dimas mendahuluiku. Ri, coba, kamu pikir, kalau orang tuaku beneran mau nyelakain kita, kenapa pas ibu ketahuan ngintip sama kamu, dia langsung pergi? Apa iya pintu kamar biasa bisa nahan dua makhluk gaib? Kata-katanya membuatku terdiam. Ada benarnya juga, karena penglihatanku, aku cukup paham soal makhluk gaib. Pintu biasa tentu tidak bisa menahan mereka. Kalau mereka ingin menyakiti kami, dari tadi mereka pasti sudah mendobrak masuk. Hal ini sedikit meyakinkanku, tetapi aku tetap berkata, apapun yang terjadi, malam ini kita harus waspada. Dan besok, begitu matahari terbit, kita langsung pulang. Dimas tidak membantah hal ini. Iya, besok kita pulang. Malam itu aku dan Dimas sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Tapi, orang tua Dimas tidak mengganggu kami lagi. Pagi-pagi sekali, kami mengumumkan kepada orang tua Dimas bahwa kami harus segera pulang. Ibu Dimas melebarkan matanya, kekecewaan terlihat jelas di wajahnya. Loh, kok udah mau pulang? Kalian kan janji mau nginep agak lama, ada urusan darurat di kerjaan, Bu. Dimas menghindari kontak mata dengannya. Bos manggil mendadak, kalau nggak aku bisa dipecat. Aku berpura-pura sibuk, memakan sarapan, tapi diam-diam aku memantau reaksi orang tuanya. Terlihat jelas, mereka kecewa, tapi tidak memaksa. Tak lama kemudian mereka mengangguk, ya, udah, kalau urusan kerjaan, mau gimana lagi? Melihat mereka yang kooperatif, aku akhirnya bisa menghela napas lega seutuhnya. Mungkin Dimas benar, mereka hanya ingin menghabiskan waktu terakhir dengan putra mereka dan melihat calon menantunya. Meskipun setuju kami pulang, orang tuanya mendesak agar kami setidaknya tinggal sampai makan siang. Aku pikir ini siang bolong, beberapa jam, tidak akan mengubah apapun, jadi aku setuju. Sepanjang pagi orang tua sibuk di dapur, memasak hidangan seperti mau hajatan. Karena makanannya terlalu banyak, setelah makan siang, mereka juga membungkuskan banyak toples berisi sambal, buatan rumah dan keripik untuk kami bawa pulang. Saat kami keluar dari unit rusun, waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Orang tua bilang mereka akan mengantar kami sampai ke lobi bawah. Tapi sesampainya di depan lift, kami mendapati layar angkanya mati. Dasar pengelola rusun ini. Ayah Dimas merengut kesal. Pasti dari semalam liftnya rusak tapi belum dibetulin juga. Tak ada pilihan lain, kami terpaksa turun lewat tangga. Untungnya Dimas hanya tinggal di lantai 5, jadi turun tangga tidak akan memakan waktu terlalu lama. Kami mulai menuruni tangga. Lantai demi lantai, keteganganku perlahan menghilang. Yang penting kami bisa keluar dari gedung ini dan melihat sinar matahari, setelah itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Nanti aku akan menyuruh Dimas untuk mencari tahu penyebab kematian mereka dan mencari ustadz atau pemuka agama untuk mendoakan dan meruqyah tempat ini agar mereka tenang dan semuanya akan selesai. Saat aku sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba aku menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dimas kan cuma tinggal di lantai 5. Kenapa kami sudah turun selama ini, tapi masih belum sampai di lantai 1? Aku mengangkat mata melihat ke arah pintu unit yang baru saja kami lewati, dan detik itu juga aliran darah di nadiku terasa membeku. Di pintu itu tergantung tapal, kuda merah pembawa hoki persis seperti yang ada di pintu rumah Dimas. Dengan gemetar, aku menatap nomor pintu tersebut. Dan rasanya aku seperti disiram air. Unit 53. Itu adalah nomor rusun Dimas. Aku dengan kasar meraih tangan Dimas.
Dia berjalan dengan tatapan agak kosong, dan baru tersadar ketika aku menariknya. "Ri, ada apa?" Aku mencengkeram lengan bajunya dan berbicara dengan suara gagap. "Lihat nomor pintunya." Dimas mengangkat matanya dan, tentu saja, langsung mengenali pintunya sendiri. Wajahnya seketika menjadi pucat pasi. Pada saat itu, kami berdua tanpa sadar berhenti melangkah. Sedangkan orang tua Dimas sepertinya tidak menyadari bahwa kami tertinggal dan terus berjalan ke bawah. Tak lama kemudian terjadilah hal yang paling mengerikan. Orang tua Dimas berjalan ke bawah dan menghilang dari pandangan. Namun sedetik kemudian kami tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dari atas. Tap tap tap. Aku mendongak dengan cepat dan melihat orang tua Dimas yang baru saja berjalan ke bawah. Tiba-tiba muncul lagi di tangga lantai atas kami. Mereka turun ke arah kami, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan seperti baru saja menyadari kehadiran kami, mereka bertanya dengan bingung, "Dimas, Tari, kok pada diam di situ?" Darahku mendesir naik ke kepala. Aku tidak berniat menjawab mereka. Aku mencengkeram Dimas erat-erat dan berseru, "Mana kuncimu?" Dimas akhirnya tersadar dan dengan panik menyerahkan kunci rusun kepadaku. Aku menariknya ke pintu, membukanya dengan kecepatan maksimal, dan kami pun menyerbu masuk ke dalam. "Garam!" teriakku begitu melewati ambang pintu. Dimas, yang akal sehatnya akhirnya kembali, melesat ke dapur seperti angin puting beliung, menyambar sebungkus garam kasar dan melemparkan segenggam penuh ke ambang pintu, dengan sekuat tenaga. Sementara itu, orang tua Dimas, yang juga menyadari situasi, mencoba menerobos masuk menyusul kami. Tetapi begitu garam itu berserakan, mereka berhenti mendadak. Memanfaatkan momen itu, aku membanting pintu hingga tertutup rapat. Meskipun semua itu terjadi hanya dalam hitungan puluhan detik, ketika semuanya selesai, aku merasa seluruh tenagaku terkuras habis. Aku bersandar ke dinding dan merosot lemas ke lantai. Dimas menatapku dengan wajah yang benar-benar putih, pucat. "Tari, itu tadi apa?" "Ilmu putaran gaib, halimunan," jawabku. "Kelelahan, pasti ulah orang tuamu." Halimunan itu ilmu gaib di mana roh halus menggunakan energi mereka untuk mengurung manusia dalam satu dimensi ruang. Ke manapun kamu berjalan, kamu nggak akan bisa keluar, seolah-olah jalan, berputar-putar dan selalu kembali ke tempat yang sama. Ini bukan pertama kalinya aku menghadapi hal seperti ini. Sewaktu kecil, ada roh anak kecil gaib tuyul yang menempeliku dan ingin mengajakku bermain. Ketika aku menolak, dia menggunakan ilmu putaran gaib, dan aku tidak bisa keluar dari jalan setapak yang sama. Baru setelah orang tuaku sadar aku belum pulang, mereka memanggil orang pintar, dan beliau yang mengeluarkanku. Wajah Dimas semakin pucat. "Kenapa orang tuaku mau ngurung kita? Apa rencana mereka?" Aku tersenyum pahit. "Bukannya udah jelas? Mereka mau nahan kita di sini sampai malam tiba." Di siang hari, hantu paling mentok cuma bisa bikin ilusi ruang halimunan. Tapi karena energi matahari yang kuat, mereka nggak bisa benar-benar ngelukain fisik kita. Tapi kalau udah malam, ceritanya bakal beda. Dimas bergidik dan mengintip melalui lubang intip pintu. Tapi saat melihat melaluinya, dia tiba-tiba berteriak dan jatuh terduduk di lantai. "Ada apa di luar?" Aku segera melompat bangun dan ikut menempelkan mata di lubang intip, dan aku langsung mengerti kenapa Dimas sangat ketakutan. Orang tuanya berdiri, menempel tepat di depan pintu dari sisi luar dan menatap lurus tanpa berkedip ke arah lubang intip. Melalui lensa itu, wajah dan mata mereka terlihat sangat terdistorsi dan mengerikan. Tapi setelah ibunya membuatku hampir mati ketakutan, semalam, mentalku menjadi jauh lebih kuat. Aku hanya berkata dengan tenang, "Tuh kan, mereka nggak nyoba mendobrak masuk. Mereka cuma nunggu malam hari." Dimas sekarang benar-benar percaya padaku. Dia bertanya dengan panik, "Terus, sekarang kita harus gimana?" Di kepalaku sudah ada rencana. Tanpa ragu, aku berkata, "Telepon polisi." Mendengar itu, Dimas tercengang. "Polisi? Emangnya, polisi bisa nangkep hantu? Mereka nggak bakal percaya sama kita." Aku menjawab, "Cepat, ya pastilah kamu jangan bilang kalau kita lihat hantu. Bilang aja kamu nemuin mayat, suruh mereka cepetan datang. Polisi punya aura pelindung hukum dan energi kehidupan manusia yang paling kuat. Makhluk gaib paling takut berurusan sama mereka. Begitu polisi datang, ilmu halimunan ini pasti hancur, dan kita bisa langsung kabur." Roh gaib takut sama manusia dengan aura kehidupan yang besar, dan tentara atau polisi punya aura paling kuat. Makanya, kalau kamu lihat makhluk halus, lari aja ke kantor polisi atau markas tentara hantu nggak bakal berani ngikutin. Aku sudah sering pakai cara ini di masa lalu buat melepaskan diri dari hantu yang nempel. Dimas paham, mengeluarkan ponselnya dan menekan 112.
Halo, polisi, saya menemukan mayat di apartemen rusun. Iya, tolong segera datang. Akhirnya, Dimas sadar juga. Lagi pula dia tidak sepenuhnya berbohong. Kemungkinan besar, orang tuanya memang tewas di dalam unit ini, dan mungkin saja jasad mereka masih berada di suatu tempat di sini. Jika polisi menyelidiki penyebab kematian, mungkin itu bisa membantu mereka lebih cepat tenang di alam baka. Saat Dimas menelepon, aku terus mengawasi dari lubang intip. Dan tiba-tiba aku menyadari bahwa orang tuanya sudah tidak ada di sana. Apa mereka kembali ke tangga, atau diam-diam menunggu dalam gelap? Saat aku sedang berpikir, Dimas mematikan telepon dan menghampiriku. Polisi lagi jalan ke sini, jangan takut, Ri. Aku nggak bakal biarin mereka nyakitin kamu, ucapnya pelan. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Harus kuakui kinerja polisi setempat sangat baik. Mereka tiba dengan sangat cepat. Tak lama kemudian aku mendengar suara sirene. Aku menarik Dimas ke balkon dan melihat mobil polisi di bawah. Beberapa petugas turun dan berjalan menuju pintu masuk lobi rusun. Urat sarafku yang menegang langsung terasa rileks. Syukurlah, bisikku sambil meremas tangan Dimas. Polisinya udah datang. Begitu mereka naik, halimunannya bakal hilang, dan kita bisa keluar. Dari pengamatanku, kebencian orang tua Dimas belum sekuat itu. Mereka bukan iblis tingkat tinggi kalau tidak. Segenggam garam takkan mampu menahan mereka. Jadi dengan kedatangan polisi, ilusi mereka pasti akan hancur. Dimas juga tampak menghela napas lega. Namun di detik berikutnya, dia tiba-tiba menatap sesuatu di atas bahuku, wajahnya berubah karena ketakutan yang luar biasa, dan dia berteriak. Awas, Tari. Aku berbalik dengan cepat dan pemandangan yang kulihat hampir membuatku kehilangan akal sehat. Aku melihat orang tua Dimas. Dua orang tua berusia 50-an itu menempel di kaca balkon luar, merayap seperti dua ekor kadal raksasa, yang cacat, mata mereka tak lepas menatap kami. Pada saat itu, aku baru paham, kenapa mereka tiba-tiba menghilang dari depan pintu. Kemungkinan besar, mereka mendengar saat aku menyuruh Dimas menelepon polisi, sadar bahwa waktu mereka hampir habis, dan memutuskan untuk tidak tinggal diam. Mereka tidak bisa masuk lewat pintu karena ada taburan garam, jadi mereka merayap keluar dari jendela, lorong dan memanjat dinding luar gedung hingga mencapai jendela balkon. Balkon itu tertutup kaca, dan jendelanya terkunci rapat. Tapi hal itu tidak menghentikan orang tua Dimas. Mereka mulai membenturkan kepala mereka langsung ke kaca. Brak, brak. Mereka membenturkannya dengan tenaga yang sangat kuat, seolah mereka tidak merasakan sakit sama sekali, secara metodis dan terus-menerus. Dalam beberapa saat, retakan mulai muncul di kaca. Aku membeku. Ketakutan. Dimas yang pertama kali tersadar, dia meraih tanganku dan berteriak, "Lari, Tari." Aku kembali ke dunia nyata, dan kami bergegas lari menuju pintu depan. Tapi tepat pada saat itu, kaca balkon hancur berantakan dengan suara pecahan yang memekakkan telinga. Orang tua Dimas, dengan kelincahan gaib yang tidak wajar untuk usia mereka, melompat masuk ke dalam. Dalam sekejap mata, mereka menyusul kami di dekat pintu. "Jangan harap bisa pergi," jerit ibunda. Dimas. Suaranya tidak lagi lembut, melainkan seperti suara gesekan yang menyayat hati. "Aku nggak akan biarin anakku dibawa pergi. Nggak akan." Sambil berkata demikian, dia melompat menerkam dan mencekik. "Dimas! Dimas!" teriakku, berusaha menariknya. Namun Dimas tiba-tiba merenggut tangannya dari genggamanku. "Lari!" teriaknya. "Tari, lari sendiri." "Tapi gimana sama kamu?" Aku mencoba memprotes, tapi dia memotong. "Cepat lari dan bawa polisi ke sini. Jangan khawatirin aku, mereka kan orang tuaku kandung, mereka nggak bakal nyakitin aku." Aku tahu dia mungkin salah besar, karena setelah mati, hantu tidak berpikir seperti manusia biasa. Tapi aku juga sadar bahwa tetap diam di sini tidak ada gunanya, aku tidak bisa membantu apa-apa. Yang terpenting sekarang adalah membawa polisi naik atau mencari pemuka agama. Aku menggertakkan gigi dan berlari keluar pintu. Begitu sampai di lorong tangga, aku melihat lift masih mati. Seperti orang gila, aku berlari menuruni tangga. Baru turun satu lantai, aku mendengar langkah kaki seseorang. Mataku berbinar. Polisi. Ilmu halimunannya benar-benar sudah hilang. Aku bergegas turun sambil berteriak. "Kesini Pak, tolong, kesini." Langkah kaki di bawah semakin cepat, dan tak lama kemudian aku melihat dua orang polisi. Melihatku, mereka sedikit terkejut. "Mbak, apakah Mbak yang lapor?" "Iya Pak, saya." "Tolong cepat ke atas, saya mohon." Wajahku, yang pucat pasi dan dipenuhi teror, jelas meyakinkan mereka bahwa ini situasi serius, dan mereka segera berlari menyusulku ke atas. Kami menerobos masuk ke dalam unit rusun. Baru melangkah ke dalam,
aku melihat Dimas. Dia tergeletak di lantai dengan mata terpejam dan tak bergerak. Orang tuanya tidak terlihat di manapun. Dimas. Aku berlari menghampirinya, mengecek denyut nadinya dan memastikan dia masih bernapas, tubuhnya juga hangat. Dia hanya pingsan. Aku bernapas lega. Para polisi langsung memeriksa apartemen. Mbak, salah satu dari mereka mendekatiku, kami akan periksa semuanya di sini. Biar rekan saya bawa masnya ini ke rumah sakit dulu, nanti Mbak ikut kami ke kantor untuk dimintai keterangan. Aku mengangguk, masih dalam keadaan linglung. Salah satu polisi mengangkat tubuh Dimas ke punggungnya, dan kami berjalan bersama menuju pintu keluar. Saat turun tangga bersama mereka, aku merasa ada sesuatu yang janggal, tapi karena ketegangan turun terlalu drastis, kepalaku terasa kosong, mendengung. Aku tidak bisa menangkap apa sebenarnya yang membuatku gelisah. Kami harus turun lewat tangga karena lift rusak. Aku sengaja memperhatikan nomor unit, di setiap lantai angkanya menurun. Aku akhirnya bisa tenang sepenuhnya, semuanya sudah berakhir. Kan? Kesadaran bahwa aku baru saja lolos dari maut, membuat air mataku tumpah. Aku merasa agak malu menangis di depan polisi, jadi, aku menundukkan kepala dan mulai menyeka mataku dengan lengan baju. Awalnya, secara diam-diam aku menyeka air mata di mata kananku, kemudian mata kiriku. Namun, tepat pada saat aku mengusap mata kiriku, langkah kakiku tiba-tiba terhenti. Karena detik di mana mata kiriku tertutup tanganku, aku menatap hanya dengan mata kananku, dan aku menyadari bahwa kaki polisi yang sedang menggendong Dimas benar-benar menghilang. Aku mematung di tempat, rasa horor yang membekukan darah merambat dari punggung hingga ke ubun-ubunku. Detik berikutnya, di dekat telingaku terdengar suara penuh perhatian. Mbak, Mbak nggak apa-apa, aku mengangkat kepala, membuka kedua mataku. Di depanku berdiri dua orang, polisi. Satu sedang menggendong Dimas, sementara yang lainnya menatapku dengan penuh simpati. Jari-jariku bergetar, tapi aku memaksakan senyum. Nggak, apa-apa Pak, ayo jalan lagi. Mereka kembali menuruni tangga, dan aku kembali menutup mata kiriku diam-diam. Dan aku melihat kedua polisi itu lenyap. Di udara kosong, tubuh Dimas tampak melayang dengan mengerikan. Darah di pembuluhku seakan menjadi es. Dua polisi ini ternyata juga hantu. Dan mereka yang tertinggal di atas juga. Dengan sisa-sisa tenaga yang kumiliki, aku memaksa diri untuk tidak menunjukkan gelagat apapun. Akhirnya kami sampai di lantai dasar. Aku memperhatikan bagaimana kedua hantu ini mendorong pintu lobi, dan tepat saat pintu terbuka, aku mendorong mereka sekuat tenaga dan berlari dengan kecepatan gila keluar ke jalan. Tanpa kusadari, melewati semua kejadian itu aku kehilangan jejak waktu, dan sekarang sudah jam 5 sore. Dimas tinggal di pesisir utara, ditambah cuaca mendung, membuat langit cepat gelap, dan di luar sana kegelapan malam sudah turun menyelimuti. Pengelola rusun di lingkungan mereka memang sangat payah. Lampu jalan bersinar redup, banyak yang mati total, dan area kompleks itu terasa luar biasa suram. Tapi aku tidak peduli, aku hanya berlari ke depan. Aku tidak mengerti mengapa polisi yang datang ternyata adalah hantu, tetapi banyak kejanggalan yang sebelumnya kusadari tiba-tiba masuk akal. Mengapa polisi itu tidak menanyaiku tentang detail kejadian? Mengapa reaksi pertama mereka saat melihat Dimas pingsan bukanlah memanggil ambulans, melainkan langsung memanggulnya turun? Semuanya dari awal sudah salah. Apakah ini semua ulah orang tuanya? Tapi dari mana mereka mendapat kekuatan sebesar itu? Kepalaku kacau, balau, aku tidak bisa menemukan jawaban. Yang tersisa hanyalah satu pikiran, lari, keluar dari sini. Aku berlari tanpa arah, dan tak sengaja menabrak seseorang. Aduh, Mbak, kamu ini kenapa lari-lari kayak orang kesetanan? Aku mengangkat kepala dan melihat seorang nenek-nenek membawa kantong belanjaan. Aku mencengkeramnya dan, sambil terengah-engah, berteriak, ada hantu. Nek, di sana, ada hantu. Pada saat itu aku tidak peduli jika dia menganggapku orang gila. Aku hanya menginginkan satu hal, kabur dari tempat ini. Nenek itu terkejut mundur, selangkah, lalu berseru iba. Ya ampun Duk, wajahmu pucat pasi, kamu lihat, jin ya? Ayo, ayo ikut nenek. Nenek bawa kamu ke tempat yang banyak orangnya. Kawasan rusun Dimas meskipun tua, memiliki wilayah yang sangat luas. Berlari, sendirian dalam gelap, tanpa tahu di mana gerbang keluar dari kompleks itu, sangatlah menakutkan. Bertemu nenek yang peduli ini membuatku sedikit tenang, dan aku dengan patuh mengikutinya. Namun, setelah berjalan beberapa langkah, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Untuk berjaga-jaga, saat nenek itu tidak melihatku, aku menutup mata kiriku dan menatapnya. Seluruh darahku kembali mendingin. Nenek, itu juga menghilang. Perempuan tua ini juga bukan manusia.
Aku membeku di tempat. Si nenek langsung menyadari hal itu dan menoleh padaku. Ada apa, Nduk? Pada saat inilah aku akhirnya menyadari kengerian sepenuhnya dari apa yang terjadi. Nenek tua ini bilang akan membawaku ke keramaian. Tapi kami sudah berjalan sangat jauh, dan tidak ada tanda-tanda gerbang atau jalan keluar dari area rusun ini. Lingkungan sekitar justru semakin gelap dan sepi. Aku ditipu lagi. Di bawah tekanan kengerian dan keputusasaan yang mutlak, tiba-tiba dengan anehnya perasaanku menjadi tenang. Dengan suara gemetar, aku bertanya, kalian semua bersekongkol? Ada berapa banyak dari kalian di sini? Sebenarnya, jumlah hantu sebanyak ini mustahil hanya kebetulan semata. Hanya ada satu jawaban. Sejak awal, aku telah masuk ke dalam perangkap raksasa, yang dianyam oleh sekumpulan besar arwah penasaran. Nenek itu sempat tertegun, lalu menghela napas pasrah dengan nada mengejek, wah, ketahuan juga ya. Ya, sudahlah, Dimas, berhenti sembunyi. Keluar dan jelasin semuanya ke calon istrimu. Ine. Seluruh tubuhku tersentak, aku berbalik dan melihat dari dalam kegelapan muncul puluhan siluet, para polisi tadi, orang tua Dimas, dan Dimas sendiri. Dan di sinilah aku akhirnya memahami semuanya. Aku menjerit keras, Dimas, kamu nipu aku. Pada momen itu, aku menyadari kesalahan terbesarku. Aku dengan naifnya berpikir bahwa karena Dimas adalah manusia hidup, maka kami berada di pihak yang sama. Aku mengira dia tidak tahu apa-apa tentang kematian orang tuanya, tidak tahu kalau mereka adalah roh gaib, dan dengan tulus berusaha kabur bersamaku. Tapi aku salah, Dimas sudah tahu semuanya sejak awal, dia hanya sedang bermain sandiwara di depanku, berpura-pura ingin pergi. Nyatanya, dia memang tidak pernah berencana untuk pergi, itulah sebabnya, ketika aku menyuruhnya memanggil polisi, dia kemungkinan besar tidak menelepon nomor 112 yang asli, melainkan menelepon pihak lain. Dan yang datang bukanlah polisi sungguhan, melainkan roh gaib tetangga-tetangganya. Dimas menatapku dan menghela napas pelan. Tari, kenapa sih kamu harus nyari tahu kebenarannya? Bukankah lebih baik kalau kamu pergi dengan tenang, tanpa tahu apa-apa? Nada suara Dimas begitu datar sehingga sarafku benar-benar putus. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa maumu? Dari mana datangnya roh gaib? Sebanyak ini? Gimana caranya kamu bisa nyuruh mereka nyamar jadi polisi? Nggak ada yang nyamar jadi siapa-siapa. Jawab Dimas dengan tenang. Mereka memang dulunya polisi waktu masih hidup. Cuma ya, mereka juga udah lama mati. Aku tercengang. Dimas melanjutkan tanpa ekspresi. Gini ya, Tari. Orang tuaku, itu nggak meninggal baru-baru ini. Mereka udah mati bertahun-tahun yang lalu. Aku kembali terperangah. Ini adalah satu lagi kesalahan fatal dari asumsiku. Saat melihat hantu orang tuanya, aku secara otomatis menganggap mereka baru saja meninggal. Padahal nyatanya, mereka sudah mati sejak lama, dan Dimas mungkin tidak mengetahuinya. Dimas terus berbicara, mereka tewas waktu ada kecelakaan kerja di pabrik dulu. Tapi setelah mati, mereka nggak rela pisah sama aku dan nolak buat pergi ke alam baka. Makanya, aku nemuin tempat ini buat mereka. Tempat ini, bisikku. Dimas mengangguk. Betul. Kamu nyadarkan, kawasan ini hampir terbengkalai? Itu karena di sini nggak ada manusia hidup yang tinggal. Di tiap unit rusun bangunan ini, tersimpan kendi berisi tanah kuburan, dan abu jenazah penghuninya. Kalau tanah kuburan itu ditanam di sini, arwah penasaran bisa menetap. Ada ratusan hantu yang tinggal di kawasan ini. Aku memandang sekeliling dengan penuh teror. Pantas saja semuanya terasa begitu mati dan sunyi. Tempat ini bukan tempat untuk orang hidup. Pikiran tentang berapa banyak pasang mata mati yang saat ini sedang mengawasiku dari jendela-jendela gelap rusun itu membuatku gemetar ngeri. Maksudmu, polisi-polisi itu dan nenek tua ini, mereka semua juga penghuni sini? Dimas mengangguk. Pertahanan, mentalku hancur sepenuhnya. Tapi kalau kalian bisa hidup nyaman di sini, apa hubungannya denganku? Jelas ada hubungannya, ucap Dimas pelan. Ri, apa, kamu nggak tahu kalau kamu lahir di bawah weton tulang wangi, dan garis lahirmu, itu adalah pusat energi gaib murni? Aku membeku, tentu saja, aku tahu. Justru, karena aura mistis inilah sejak lahir aku punya penglihatan seperti itu. Orang pintar di desaku sudah memberitahuku sejak kecil. Dimas melanjutkan. Orang tuaku demi aku rela nolak reinkarnasi, tapi mereka udah terlalu lama ada di dimensi ini. Jiwa mereka mulai menipis dan pudar. Dan bukan cuma mereka banyak, arwah di kawasan ini yang mulai menghilang. Aku udah nanya ke seorang dukun ilmu hitam. Dia bilang, kalau aku bisa nemuin perempuan yang lahir di weton tulang wangi dengan energi murni, lalu ngorbanin dia di tanah kompleks ini, maka
Kematiannya bakal jadi tumbal penyambung nyawa roh-roh di seluruh kawasan ini, dan mereka bakal bisa terus sama aku selamanya. Jadi inilah tujuan asli Dimas. Sangat mungkin dia mulai mendekati dan memacariku, dari awal hanya karena tanggal lahirku. Kamu gila, teriakku. Orang tuamu udah mati. Kamu harusnya panggil ustadz atau pemuka agama buat doain mereka dan biarin mereka pergi dengan tenang. Tapi kamu malah pakai ilmu hitam buat ngikat mereka di dunia ini. Kamu pikir kamu ngasih yang terbaik buat mereka? Namun, Dimas sudah tidak mendengar nasihatku lagi. Matanya memerah. Tari, kamu nggak ngerti seberapa pentingnya mereka buatku. Biarpun mereka hantu aku nggak peduli. Yang penting mereka ada di dekatku. Jadi, kamu korbankan aja dirimu, demi aku. Setelah berkata demikian, dia menerjang dan dengan kekuatan penuh, mencekik leherku. Aku mencoba melawan, tapi mana mungkin tenagaku bisa mengalahkan pria dewasa. Aku mulai kehabisan napas. Pandanganku menggelap karena kekurangan oksigen. Namun, tepat pada momen kritis itu, dari balik bajuku, memancar cahaya keemasan yang menyilaukan. Dimas menjerit histeris dan tubuhnya terpental ke belakang. Aku terkejut, dan saat menunduk, aku melihat benda, pusakaku telah terlepas dari dalam baju. Itu adalah kalung wafak pelindung, berisi ayat suci yang dimintakan ibuku dari seorang kiai di pesantren sebelum beliau meninggal. Di detik itu, aku seakan mendengar sebuah suara yang hangat dan sangat kukenal. Lari, nduk. Aku tersadar dan langsung berlari melesat menuju arah pintu keluar. Kali ini, entah bagaimana mukjizatnya, aku seolah tahu jalan yang benar dan dalam sekejap berhasil berlari keluar dari batas wilayah terkutuk itu. Di jalanan yang terang benderang, aku hampir menabrak sekelompok mahasiswa yang baru pulang nongkrong. Mereka kaget melihat wajahku yang pucat, seperti mayat dan penampilanku yang berantakan. Mbak, enggak apa-apa, tanya mereka. Aku mengangkat kepala dan menutup mata kiriku. Mereka masih ada di sana. Mereka manusia hidup, aku berhasil lolos. Kemudian hari, aku melaporkan kejadian ini ke polisi. Dimas ditangkap dengan tuduhan percobaan pembunuhan. Aku pindah kerja, mengganti nomor HP, dan pergi dari kota itu, menghapus semua jejakku. Semuanya berakhir di sana. Belakangan, saat bertanya pada ayahku, aku baru tahu kebenaran tentang kalung pelindung itu. Ternyata, ibuku tidak sekadar membelinya. Beliau pergi ke pesantren yang sangat jauh, melakukan puasa mutih selama 10 hari 10 malam, terus terjaga, untuk salat tahajud, dan menuliskan sendiri ayat-ayat perlindungan dari Al-Quran agar aku bisa mendapatkan penjagaan gaib ini. Dan bukan cuma satu, kata Bapak di telepon. Ibumu memohon beberapa rajah perlindungan untukmu, dan setiap kali beliau menuliskan doa-doa itu, jari-jarinya sampai berdarah karena terus menulis. Dia tahu kamu punya aura khusus dan mata batin yang bisa mengundang makhluk halus. Dia ingin melindungimu dengan cara apapun, air mata berlinang di pelupuk mataku. Mungkin, hal paling agung di dunia ini adalah cinta orang tua. Namun, cinta yang satu adalah bentuk perlindungan yang tanpa pamrih dan tak terbatas untuk anaknya. Sementara cinta yang lain adalah ketika seseorang rela menghancurkan hidup orang lain hanya demi agar dirinya tidak merasa kesepian. Cinta yang pertama adalah cinta yang agung, sedangkan yang kedua hanyalah nama lain dari keegoisan.